Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Saputra, mahasiswa Sistem Informasi dari SD Pekanbaru dengan NIM 054 117 315. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 pada mata kuliah basis data, yaitu berdasarkan entity relationship diagram ataupun ERD di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada STEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Dan panduan pengerjaannya adalah lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Jadi yang diminta di sini kita adalah melakukan praktikum untuk DDL dan DML. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Yang pertama kita akan buka dulu pada aplikasi SEM-nya ataupun XAM Control Panel. Oke, karena saya coba, jadi di sini saya hidupkan kembali. Saya matikan terlebih dahulu, lalu kita hidupkan lagi, kita start dan start. Oke, jadi di sini saya menggunakan PHP MyAdmin ya teman-teman, tidak menggunakan terminal karena saya rasa lebih efisien di PHP MyAdmin. Oke, kita tunggu proses bootingnya, mungkin agak sedikit lama. Oke, untuk yang pertama kita ke database. Lalu kita buat database-nya di sini adalah rumah sakit rumah sakit. Oke teman-teman, kita buat dulu database-nya, yaitu rumah sakit. Nah, setelah kita buat database rumah sakit, selanjutnya kita harus membuat terlebih dahulu tabel seperti yang diminta pada tugas ini, yaitu tabel untuk dokter admin, administrator, daftar dokter, pasien dokter, dan pasien. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini kita tambahkan dulu yang pertama administrator. Create table administrator, buka kurung, enter. Kita tambahkan ID garis bawah admin integer 3, primary auto increment, koma, lalu kita tambahkan waktu garis bawah jaga varchar, kita tambahkan di sini variabelnya yaitu 40. Oke, lalu koma, baru di bawahnya lagi tambahkan lagi nama admin varchar, kita buat di sini 60 saja. Setelah itu ke bawah tutup kurung dan titik koma, jangan lupa teman-teman. Setelah itu kita go. Oke, tabel yang pertama sudah siap. Oke, sebelumnya mohon izin untuk Bapak dosen, untuk tabel yang lain saya izin speed up agar waktunya lebih ringkas.
Oke, kita telah menginput semua tabel data sesuai dengan tugas kita, yaitu dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Selanjutnya yaitu kita tinggal menambahkan nama pasien saja. Kita pilih di sini pasien, rumah sakit, kita insert nama pasiennya. Kita beri ID-nya 20, nama pasiennya Wahyu, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasiennya Dumai. Oke, baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu desain. Setelah itu kita akan susun tabel ini berdasarkan contoh yang ada di sini. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan beberapa ataupun membuat relasi dari ID-ID yang mirip di sini ataupun yang sama. Seperti di sini ID pasien dengan ID pasien. Ini kita pilih cascade. Setelah itu kita langsung. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah relasi yang akan terhubung satu sama lain. Oke teman-teman, baiklah setelah relasinya sudah terhubung, sebelum kita masuk ke pada perintah untuk variabelnya, saya akan evaluasi sedikit tentang kesalahan saya, kenapa tidak bisa langsung terhubung antara tabel satu dengan tabel lain. Itu karena ada kesalahan pada foreign key dan indeks saya belum terpasang. Oke, next lanjut, kita akan mengecek melalui send app. Sekarang apakah yang saya apakah program saya buat ini ataupun data yang saya buat ini telah benar. Kita cek menggunakan save control panel. Kita buka, kita masuk dulu kepada MySQL-nya. MySQL strip user root. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumah sakit ataupun folder rumah sakit. Lalu kita cek tabelnya apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya kita minta untuk menambahkan tabel kita dengan perintah show tables. Oke, jadi di sini tabel yang dihasilkan sudah sesuai ya teman-teman, antara tabel yang kita buat dengan tabel yang ada pada MariaDB-nya, yaitu tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Ini dia tabel teman-teman. Oke. Next, selanjutnya kita mengecek nama pasien teman-teman.
yaitu menggunakan perintah select nama pasien, jenis kelamin, dan asal pasien. Nah, ini adalah data yang telah kita buat di folder pasien ya teman-teman. Oke, kita minta dia untuk menampilkan. Nah, di sini tepat ada 4, yaitu Wahyu, Yovan, Devi, dan Inkan. Oke teman-teman, dan yang terakhir, karena pada modul untuk panduan praktikum ini kita bisa memanggil untuk nama pasien berdasarkan jenis kelamin, jadi di sini saya akan mencobanya ya teman-teman, menggunakan perintah sama seperti awal, select name, jenis kelamin, from pasien, kita tambahkan where, jenis kelamin L, koma. Apakah bisa? Tunggu, sepertinya ada sintek yang salah di sini. Kita minta untuk dia memilih ataupun membuka nama pasien dengan jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin oh ya teman-teman, saya ada kekurangan tanda sama dengan. Oke, jenis kelamin L for Lusa. Oke. Nah, jadi di sini bisa teman-teman, dimana perjalanan yaitu jenis kelamin pasien laki-laki itu ada namanya Wahyu dan Yovan. Oke, next kita cek ketika yang perempuan, kita ubah saja kodenya menjadi P ataupun perempuan. Next, jangan lupa klik koma dan ya, sudah berhasil ambil. Berarti dengan seperti ini selesai sudah praktikum basis data saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam melakukan praktikum, mohon dimaafkan, dan saya akan terus melakukan evaluasi ke depannya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.